Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penghobi anggur? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dari yang lalu-lalu saya selalu mengeluh tentang tanaman yang begini, tanaman yang begitu. Terutama di dua tanaman saya ini, yang akademik dan transfigurasi, yang pertumbuhannya sangat terganggu sekali, yang disebabkan karena asam tanah yang tinggi ya, atau pH yang drop ya. Dari kemarin beberapa video saya terakhir sih mengenai itu terus. Ini yang akademik ini sebenarnya sudah membawa bonus. Dan setelah treatment pemberian dolomit beberapa kali itu, memang udah terlihat pertumbuhannya yang sudah mulai subur lagi. Pertumbuhan daun-daun barunya juga sudah mulai bagus. Tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan dua tanaman saya ini itu mengalami pertumbuhan yang sangat buruk? Karena asam tanahnya tinggi atau pH-nya drop. Nah, kali ini saya coba merangkum dari beberapa literasi yang saya ambil di internet mengenai apa sih itu asam tanah, kemudian apa yang menyebabkannya, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Mungkin sebagian besar teman-teman master yang senior yang udah lebih lama, lebih berpengalaman di pengangguran mungkin lebih paham dari saya ya. Cuman sebagai pengingat diri saya saja, saya coba merangkum dari beberapa literasi yang saya baca. Sebenarnya apa sih itu keasaman tanah, atau yang orang sering mengatakan dengan pH. Sebenarnya pH itu adalah singkatan dari potential of hydrogen, yaitu adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh larutan. Jadi tidak hanya tanah ya, larutan pun bisa dibilang larutan basa, larutan asam. Keasaman tanah sering disebut pH atau potential of hydrogen, diartikan sebagai jumlah ion-ion hidrogen pada larutan tanah dengan satuan gram mol per liter. Semakin banyak ion hidrogen maka tanah semakin asam, dan semakin dikit ion hidrogen maka tanah bersifat alkali atau basa. Sementara rata-rata kebanyakan tanaman itu membutuhkan media tanam yang tingkat keasamannya netral untuk menunjang pertumbuhan yang baik. Dan untuk anggur sendiri sih disarankan di pH 6,5 sampai 7 ya. Terus apa aja sih yang menyebabkan pH drop itu? Kenapa bisa drop gitu ya? Jadi dari literasi yang saya baca itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pH tanah itu menjadi drop, atau yang menyebabkan asam itu tinggi. Yang pertama itu adalah proses fermentasi yang berlangsung dalam tanah oleh bakteri-bakteri yang ada dalam tanah itu. Proses fermentasi mereka itu menghasilkan asam. Yang kedua ini yang sering dilakukan oleh banyak petani ya, yaitu pemberian pupuk anorganik yang secara terus menerus tanpa diselingi dengan bahan pembenah tanah. Biasanya kan pupuk anorganik itu mengandung sulfat, nitrat, dan fosfatnya. Nah, itu yang membuat media tanam itu menjadi lebih cepat asamnya. Kemudian penggunaan pestisida yang berlebihan, kemudian sanitasi air yang kurang lancar. Ini terutama karena air hujan, Jadi apalagi air hujan yang menggenang. Jadi air yang menggenang ini membuat oksigen di dalam tanah itu tidak dapat bersirkulasi. Nah, jadi ya itu keasaman tanahnya meningkat. Yang kemudian air hujan.
air hujan ini banyak mengandung asam ya. Banyak sih sumbernya, dari asap kendaraan lah, dari asap pembakaran hutan, pembakaran apa. Kemudian sama dengan yang air menggenang tadi, yaitu pengolahan tanahnya yang kurang baik. Ini kaitannya dengan air yang menggenang tadi sih ya. Kemudian yang pasti itu tanah gambut. Nah, tanah gambut itu pasti asamnya tinggi. Kayak di tanah saya yang di belakang itu gambut, itu ditanamnya apa aja susah hidupnya. Kemudian penting nggak sih pH tanah? Penting nggak sih kita menjaga pH tanah dan pengaruhnya apa ke tanaman? Jadi ketika asam tanah itu tinggi atau pH-nya rendah, maka unsur magnesium, kalsium, dan fosfor itu akan terikat secara kimiawi sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Jadi magnesium, kalsium, dan fosfor itu akan terikat secara kimiawi sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Nah, itulah kemarin yang menyebabkan tanaman saya ini dia menjadi degradasi nutrisi, jadi kekurangan nutrisi karena dia nggak mampu menyerap unsur hara yang ada di media tanam. Selain itu, ketika pH-nya rendah, itu unsur aluminium dan mangan, nah itu akan berubah menjadi beracun bagi tanaman. Nah, ini tentu saja tidak bagus untuk tanaman ya. Sementara kalau pH-nya tinggi atau tanah itu basah, sama aja sebenarnya. Cuman ketika tanah itu basah, yang terikat secara kimiawi itu adalah unsur hara mikro seperti tembaga, mangan, seng, dan besi, sehingga tidak dapat diserap tanaman. Nah, tentunya ini juga nggak baik bagi tanaman ya. Jadi secara keseluruhan kalau pH-nya itu rendah, itu ada beberapa poin utama yang bisa merugikan. Yang pertama, unsur hara di dalam tanah itu tidak dapat diserap oleh tanaman. Yang kedua, meningkatnya kadar racun di dalam media tanam yang sangat merugikan bagi tanaman itu sendiri. Tentu yang lainnya, efek dari semuanya itu adalah produksi yang menurun ya. Kalau tanaman udah nggak bisa menyerap nutrisi ya tentu aja dia akan menjadi kekurangan nutrisi yang akibatnya produksinya jadi turun. Nah, contohnya ya yang tanaman saya kemarin itu, yang di video saya sebelumnya itu, yang ini, yang akademik ini, itu kuning-kuning semua karena memang dia kekurangan nutrisi, tidak dapat menyerap nutrisi karena pH-nya drop. Cara mengatasinya tentu teman-teman juga udah pada tahu semua ya. Sebagian besar saya rasa juga udah paham semuanya cara mengatasi pH drop itu gimana, yaitu dapat dilakukan dengan penambahan kapur dolomit atau kapur pertanian. Kalau di jurnal pertanian itu ada rumusnya yang skalanya pakai hektar gitu. Kayaknya kalau nggak salah itu untuk penggunaan kapur dolomit itu 5,2 ton per hektar. Tapi ada skalanya sih. Jadi kalau pH-nya sekian itu butuhnya sekian ton, kalau pH-nya sekian butuhnya sekian ton gitu. Cuman mereka di jurnal-jurnal yang saya baca-baca itu rata-rata sih satuannya hektar. Lah, kalau saya yang cuma saupil gini ya timbang aja deh, pakai timbang suka-suka gitu. Ya nggak suka-suka lah, tapi yang saya lakukan kemarin yang jelas 1 kilo itu saya campur di 20 liter air, kemudian saya kocorkan. Seminggu kemudian saya tambahkan lagi dengan ditabur tipis di atas permukaan gitu kan. Nah, selain menggunakan kapur, itu juga bisa menggunakan garam alkalin atau natrium hidroksida, NaOH. Tahu apa nih bahan kimia ini? Dan ada juga kalium hidroksida atau KOH. Kemudian pemberian material alami yang sudah difermentasikan tentunya ya. Kalau belum difermentasikan mah nambah asam jadinya. Sementara untuk tanah yang bersifat basah itu bisa menggunakan kapur gitsum
atau bahan yang mengandung sulfur atau belerang. Nah, terus yang terakhir, berapa lama sih kemudian tanah yang basah atau tanah yang asam itu setelah kita aplikasikan kapur dolomit atau kapur pertanian itu bisa menjadi normal kembali gitu ya? Kalau di jurnal yang saya baca itu paling enggak 1 bulan sebelum tanam itu udah disebar untuk ininya ya, untuk kapur dolomitnya. Untuk jadi tahap persiapan media tanam itu udah menggunakan kapur dolomit. Nah, kalau di jurnal pertanian itu siklusnya itu pengulangannya di 3 sampai 5 tahun gitu ya. Tapi menurut saya kok kurang pas ya. Karena saya juga nggak baca tuh berapa lama proses normal kembalinya tanah asam gitu. Karena saya rasa juga tergantung dari nilai pH-nya, kondisi cuaca, dan jumlah bahan yang digunakan. Kalau yang saya lakukan di anggur saya itu mungkin sekitar 3 mingguan ya, itu pH-nya udah berangsur naik kembali sih, walaupun belum signifikan gitu. Tapi kalau merujuk dari jurnal ya memang itu tadi yang sampaikan tadi, pengulangan pemberian bahan itu, pembenah tanah dolomit khususnya, itu pengulangannya di 3 sampai 5 tahun. Tapi kok kayaknya gimana ya, tapi menurut saya sih nggak bisa jadi patokan gitu ya. Soalnya kalau pupuk kimia jor-joran, pestisidanya ugal-ugalan, juga pasti tanah juga kembali asam, cepet asamnya lagi gitu. Cuma menurut saya sih intinya ya gunakan pupuk dan pestisida itu sebijak mungkin lah. Minimal sesuai dosis di setiap produk lah. Atau kalau masih bisa diatasi dengan bahan-bahan yang alami ya pakai alami. Cuma sialnya saya termasuk orang yang nggak sabaran gitu ya, karena kalau yang pakai alami itu lama gitu prosesnya. Yang instan ya yang pakai yang organik, yang kimia itu cepet gitu prosesnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang sudah saya rangkum dari literasi yang ada di internet dapat bermanfaat bagi kita semua, setidaknya bagi diri saya sendiri, menjadi referensi lah bagi diri saya sendiri. Terima kasih sudah nonton dan salam sukses selalu. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.